Uh, Pak Arman, mohon izin karena Bu Rafika sedianya moderator dan host pada malam hari ini, tapi berhalangan hadir. Mohon izin saya memberanikan diri untuk mendampingi Pak Arman, diizinkan? Pak Arman? Diizinkan, Pak. Oh, diizinkan. Baik. Baik, kalau seperti itu teman-teman, kita akan mulai. Mohon izin untuk sesi malam hari ini mulai saya record atau mulai kami rekam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Alhamdulillah, syukurlah, wala haula wala quwwata illa billah, amma ba'du. Kawan-kawan guru matematika, pendidik matematika, pegiat matematika, dan semua yang hobi dan senang dengan matematika, siapapun itu, mahasiswa, guru, dan sebagainya. Malam hari ini, hari Selasa, tanggal 15 bulan September tahun 2020, kita akan melaksanakan ritual kita, LCSC, dan untuk sesi kali ini, kita sudah di seri ke-55. Sesi kali ini, sesi ke-55, kelas Swiss dan regresi linear. Sudah terlihat di tampilan layar Bapak dan Ibu semuanya. Hari ini, saya, Mas Ruhan Mufid dari SMK Negeri 7 Semarang akan mendampingi pemateri pada malam hari ini. Beliau adalah Bapak Harman, SPDMM. Beliau adalah Kasio Master Trainer dari Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada malam hari ini beliau akan membawakan materi kelas Swiss dan regresi linear. Seperti biasa Bapak dan Ibu, jika Bapak Ibu ingin bertanya bisa klik gambar raise hand atau tuliskan di kolom chat. Untuk presensi dan Bapak dan Ibu yang menghendaki nantinya sertifikat untuk sesi ke-55 ini akan kami berikan linknya pada pertengahan sesi nanti. Untuk kawan-kawan yang menghendaki juga menginginkan giveaway atau hadiah dari Casio untuk sesi kali ini, silahkan stay tune di sesi kali ini. Akan ada kuis, 2 buah kuis, dan akan diberikan kepada kawan-kawan giveaway 2 orang yang beruntung pada sesi malam hari ini. Baik, tanpa berpanjang dan berlebar lagi, akan kami berikan sepenuhnya waktu dan tempat kepada beliau yang terhormat pemateri kita malam hari ini, Bapak Harman SPDMM. Disilahkan Pak Harman, waktu sepenuhnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. La ilaha illallah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Bapak Ibu yang saya hormati, baik dari berbagai penjuru tanah air, Mas Musfid, dan seluruh master trainer yang ada yang kesempatan bersama kita, dan Bapak Ibu guru matematika di seluruh sekolah di mana Bapak Ibu semuanya ikut dalam forum ini yang saya hormati. Pertama, kita bersyukur pada Allah karena pada malam ini kita diberikan sehat walafiat. Semoga dengan sehat ini kita bisa manfaatkan untuk yang banyak, termasuk pada kesempatan malam hari ini kita sama-sama belajar untuk mengenal lebih jauh tentang kelas Swiss dan regresi linear. Mudah-mudahan sharing kita pada kesempatan malam hari ini atau belajar kita bersama ini Bapak Ibu semuanya belajar bersama mengingat kembali tentang regresi linear yang kita akan kelas Swiss. Nah, sebagai pengantarnya, sebagai pengantar materi yang disampaikan pada kesempatan arah kanan. Arman, suaranya jadi kecil lagi, maaf.
Jadi hubungan variabel tersebut itu bersifat fungsional yang diwujudkan dalam satu model matematis. Nah, pada analisis regresi, variabel dibedakan menjadi dua, yaitu variabel respon atau juga disebut dengan variabel dependent, dan juga yang kedua adalah variabel disebut variabel dan atau variabel bebas. Yang satu variabel terikat, satunya variabel bebas. Kemudian jenis regresi itu terbagi jadi beberapa jenis. Regresi sederhana, yaitu linear sederhana dan non-linear sederhana, dan regresi berganda atau linear berganda atau non-linear. Nah, di dalam menerapkan analisis regresi ini, kita dapat menggunakan atau kegunaan dari analisis regresi ini diantaranya untuk mengetahui variabel-variabel ini yang memiliki pengaruh terhadap satu variabel bergantung, modelan atau pendugaan atau estimation atau peramalan. Selain itu masih ada beberapa kegunaan, yakni membuat estimasi rata-rata dan nilai variabel tertentu atau yang tergantung, variabel tergantung dengan berdasarkan pada nilai variabel itu. Sedangkan pengujiannya bisa menggunakan hipotesis karakteristik tendensi, meramalkan nilai-nilai rata-rata variabel bebas yang didasari dengan nilai variabel bebas di luar jangkauan. Nah, contoh regresi sederhananya, kalau kita perhatikan tadi, analisis regresi sederhana itu adalah sebuah metode pendekatan untuk pemodelan antara satu variabel dependen dan satu variabel independen. Dalam model regresi, variabel independen menerangkan variabel dependennya. Dalam analisis regresi sederhana antara variabel bersifat linear, di mana perubahan pada variabel X akan diikuti oleh satu perubahan atau perubahan pada variabel Y. Nah, sementara pada hubungan non-linear, perubahan variabel X tidak diikuti dengan perubahan variabel Y secara proporsional. Hanya model kuadratik dan seterusnya. Jadi, kita tidak bahas di dalam ini. Kita bahas adalah regresi. Kalau kita perhatikan dalam analisis regresi linear itu, yang tadi kita sebutkan variabel bebas, ada variabel terikat. Kalau model regresi populasi dituliskan ada seperti ini. Ada juga yang menuliskan dengan huruf biasa, itu sama dengan AX ditambah X ditambah mesin error atau error dari kalau sampel itu bisa kita katakan lihat sama dengan beta 0 ditambah beta 1 kali X, atau kita bisa menuliskan secara sederhananya dengan Y sama dengan A ditambah X. Nanti di kalkulator kita akan menggunakan A dan B dalam persamaan. Nah, regresi ini dapat diselesaikan dengan beberapa cara. Yang berbahas, yang pertama cara manual, dan yang kedua nanti kalkulator. Nah, sebagai contoh, misalnya dari satu praktikum fisika, ada diperoleh data yang variabel bebas X dan variabel tingkatnya Y ditunjukkan dengan tampil ini. Pada uji pertama X-nya 6, Y-nya 30, uji kedua X-nya 9, Y-nya 9, dan seterusnya sampai ke uji ke-8 kita mendapatkan X-nya 10 dan Y ada 50. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, jika didasarkan pada kajian teoritis dan sifat dari fenomena yang memungkinkan X dan Y dapat diasumsikan mempunyai bentuk hubungan linear, maka persamaan garis regresi dapat ditentukan sebagai berikut. Nah, itu dulu. Kalau tadi datanya ada X, ada Y, kita akan hitung nilai perkalian dari X dan Y. Dan ada X kuadrat dan Y kuadrat.
Nah, kemudian kalau kita hitung dari satu persatu ini, Bapak Ibu, ini 6 kali 30, 180, 9 kali 9, 441, 3 kali 18, 54, dan selanjutnya. Nah, ini kalau dijumlahkan, ada ketemunya 2020. Angkat jumlah X-nya itu 66, jumlah Y-nya 296. Nah, kemudian ditambahkan hitungan mengkuadratkan di masing-masing variabel. Tadi X-nya, maka dari X kuadratnya. Kalau ada Y, nah dari kuadratnya. Masing-masing, dan kita tentukan jumlahnya. Ini untuk apa? Ini untuk yang rumusan yang tadi kita sampaikan di atas. Agar apa? Kita bisa menentukan persamaan regresi maupun terikatan atau hubungan antara variabel terikat di variabel base. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, ini kalau kita hitung nilainya tadi kan tadi ada Y sama dengan Y sama dengan A ditambah BX. Maka kalau B-nya bisa dicari dengan rumus ini. N kalikan jumlah Y kurangi jumlah X kalikan jumlah Y. Dia dibagi dengan N, ini banyak data, jumlah dari X kuadrat kurangi dari jumlah Y kuadrat. Salah satu. Y kuadrat dengan X kuadrat. Ya. Kemudian ketika kita hitung yang atas ini, kalau kita hitung kan kita masukkan angkanya tadi, datanya ada 8, jumlah XY-nya tadi 7, kurangi dengan 56, jumlah X tadi yang kita lihat, ya. Dan kalikan jumlah Y ada di sini 406. Terus dibagi dengan banyaknya data dikalikan jumlah X kuadrat. Lihat datanya tadi yang X kuadrat jumlahnya 428. Dan kurangi sigma X dikuadratkan. Sigma X tadi 56. Kita dapatkan 1480 dibagi 288 atau sama dengan 5,19. Nah, kemudian A itu diperoleh dengan rumus Y rata-rata Y dikurangi X rata-rata. Y-nya tadi kita lihat soal yang ini ya, belum ada Y rata-ratanya. Yang ini ya, 37. Yang kurangi dengan Y-nya 389 dikalikan rata-rata X-nya, rata-ratanya sehingga kita peroleh 1,0. Maka dari B dan A yang sudah kita hitung, kita dapat menentukan persamaan regresi yang menunjukkan antara variabel X dan variabel Y-nya. Dari data sampel yang di atas, kita dapatkan Y sama dengan A ditambah X. A-nya adalah 1,27 dan B-nya 5,189, kemudian ada X-nya. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, itu kalau kita hitung satu persatu secara manual seperti itu. Nah, bagaimana kalau kemudian yang secara manual ini kita selesaikan menggunakan kalkulator kelas Swiss, sehingga nanti kita bisa menggunakan kalkulator yang ada ini. Nah, Bapak Ibu, kita akan masuk
masukkan data yang ada itu, datanya tadi. Masukkan ini datanya, masukkan ke dalam Nasvis satu persatu. Ini kita gunakan dulu menu yang ada statistik ya. Kemudian kita ambil yang Y sama dengan A ditambah BX terpilih nomor 2. Tapi karena data tadi sudah kita adakan, saya sudah mengisi dulu, maka kita harus hapus dulu Bapak Ibu data yang sudah ada ini dengan save bilang nah, 3 dan sama dengan yang ini data yang saya katakan sudah hilang. Maka kembali kepada tadi menu yang awal, kita akan menu 9 dan kita pilih nomor 2. Jadi kita akan masukkan X sama Y dari data ini. Nah, kita ada isi dulu, X adalah 6 dan kita sama dengan yang 3 sama dengan setelah 9 ya, terus 8 kan, dan 7 sama dengan 5 sama dengan yang 8 sama dengan yang kita dapatkan 10 sama dengan. Nah, Bapak Ibu silakan kalkulatornya yang ada bisa dipakai. Gunakan. Kalau yang tidak punya kalkulator bisa menggunakan emulatornya ya. Nah kemudian ini yang data X-nya akan mengisi data yang Y-nya. Kita ambil panah ke kanan, sehingga kita isi sesuai dengan yang ada. Kita masukkan satu persatu. Ini 30 sama dengan dan 14 sama dengan 18 dan kemudian 42 sama dengan dan 9 dan terus masuk lagi 25 sama dengan dan 41 sama dengan dan yang terakhir adalah 52 sama dengan. Nah, Bapak Ibu boleh sambil mencoba karena kita akan praktis. Silakan data yang ada ini dimasukkan. Nah kalau sudah masuk data ini yang ini kita masukkan dalam Nasvis, maka selanjutnya kita gunakan ini function. Kalau kita ingin menghitung langsung itu menggunakan nih yang nomor 4. Yang nomor 4 ya. Kita dapatkan tadi hanya tadi 1,02778 ya kalau kemudian I-nya 5,13 terus kemudian R-nya 0,9910 badan. Tadi kita dapatkan dalam hitungan ya. Tadi ini Bapak Ibu persamaannya jadi tadi 1,027 ditambah 5,1389X ini kan 0,27 dan B-nya 5,1388 ya. Nah ini Bapak Ibu itu secara kalkulator. Setelah data masuk maka kita tidak usah menghitung satu-satu, langsung kita dapatkan karena ini adalah Y sama dengan A ditambah X, maka
Nah, kalau kemudian kita gunakan yang regresi pada apa, kalau kita hitung tadi yang keempat tadi ya, saya ulang. Nah, sehingga kalau kita kemudian kembali ke data tadi, ini kan data sudah kita masukkan satu persatu. Jadi nilai yang ingin kita dapatkan dari hitungan ini seperti ini dengan menggunakan basis akan tadi yang namanya pas atau regresial ini nilai yang sama dengan yang kita itu pada atau manusia. Nah, kemudian Bapak Ibu, kemudian kalau kita misalnya kita sudah dapatkan regresinya tadi, dapatkan ini regresinya, maka kemudian kita bisa memperkirakan, maka dapat diberikan misalnya hasil yang akan diperoleh nilai Y-nya berapa untuk nilai X yang tertentu dan nilai X yang tertentu itu. Kalau misalnya X-nya 4, berarti sebenarnya kan 4 tinggal dimasukkan ke sini, dikalikan dengan ini, maka akan ketemu hasilnya adalah. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, dengan cara klasik pun kita bisa menghitungnya dengan memasukkan angka yang ada di dalam perolehan ini. Jadi Bapak Ibu, nah, kemudian saya lanjutkan dulu. Kalau kita menghitung koefisien atau korelasinya itu seperti apa? Kalau tadi digambarkan secara grafis, itu seperti ini. Ada Y-nya sama dengan 1,078 ditambah 5,1. Kalau ini dibuat grafiknya dari regresi seperti ini Bapak gambarannya. Nah, kemudian kita akan menghitung dengan koefisien korelasinya atau antara X dan Y itu seperti apa. Ini R tadi bisa dicari dengan rumus regresi ya. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, ini tampilan di grafiknya seperti ini. Jadi Bapak Ibu nanti bisa hitung dan menyelesaikan yang tadi saya contohkan soal ini dan data yang ada. Jadi Bapak Ibu silakan kalau yang akan mencoba apakah sudah sama apa belum ya. Datanya ini saya cantumkan dulu datanya, silakan mencoba memasukkan, terus kemudian nanti sudah cocok apa belum, silakan yang punya kalkulator dicoba, yang punya emulator juga dicoba. Saya tampilkan dulu datanya, Bapak Ibu silakan mencoba dulu sebelum nanti lanjut ke berikutnya.
Nah, kemudian Bapak Ibu, maka kalau kita mencari yang tadi satu-satu Bapak Ibu, di part ini ya, kita pilih regresi. Maka kita bisa menghitung tadi yang pertama tadi, yang A ya, yang 1 gitu, sama dengan 1,027 ya. Kemudian Halo Pak Harman, suaranya hilang ya? Suaranya nggak kedengeran. Pak Harman, suaranya hilang. oh iya, sudah. Sudah. Ya. Oke, kalau kita cari nggak mau kalau tadi 4 dan 5 sama. Ini kalau harusnya muncul persamaan regresi tadi. Jadi Bapak Ibu dari data yang ada kan di situ bisa ditampilkan. Kalau misalnya kita pilih 4, ini Bapak Ibu, ini data yang ada yang sudah kita dapatkan itu bisa kita tentukan tadi dengan regresi langsung itu. Ketiga yang hasilnya kita langsung tampilkan satu hanya satu sekian dan nilainya sekian. Nah kalau kemudian kita mencari menggunakan satu persatu tadi dan 4 pilihannya nah sehingga Bapak Ibu kemudian kalau regresinya persamaan regresinya tadi sudah kita dapatkan dalam ini tadi kan Y-nya sudah Y sama dengan A plus BX sama dengan 1,025,138. Nah kemudian kalau ini kita ingin menentukan
yang diperoleh nilai Y, nilai X hanya X adalah 4, ya, maka kita dapatkan kalau secara manual di. Nah, kalau tadi dengan menggunakan kalkulator, kita tinggal mencantumkan AI. Kalau tanya tadi 4, harganya ini hasilnya Bapak Ibu. Jadi kalau tadi kita masukkan berapa kalau nilai X-nya itu adalah 4, maka kita bisa mendapatkan 20,83. Seperti yang kita atur di dalam manual tersebut. Nah, untuk itu Bapak Ibu semuanya, jadi Classwiz ini sangat membantu untuk bisa mengeksplorasi pada siswa kita, seandainya nanti kemudian kita mengajak belajar di Cilinya. Nah, sehingga data ini, data yang ada di atas, ini, nanti kita bisa, kalau tadi ditanyakan X-nya 4, nanti Y-nya berapa, kemudian kita bisa juga bertanya kepada anak-anak, mengeksplor mereka, coba kalau X-nya kita dapatkan 2, kira-kira Y-nya, atau dibalik, kalau X-nya misalnya kita lakukan uji sampai 10 kali, maka ya ini 8, 9, 10 misalnya, dan misalnya X-nya kita peroleh adalah 15, maka Y-nya berapa? Maka baik secara manual maupun secara kalkulator ini. Kalau kita menggunakan kalkulator, kalau misalnya X-nya misalnya 6 gitu ya, nah, kemudian kita dapatkan Y-nya sekian. Ini hasilnya. Kemudian kalau kita hasilkan, misalnya kita tadi X-nya hanya ada 10 gitu, berapa hasilnya? Maka 52, sekian kali ini. Kalau kemudian kita mengajak siswa lagi, tanya berapa kalau yaitu kita dapatkan dengan X adalah 15 gitu. Kita bisa berikan prediksi 110 dan seterusnya. Nah, itu tentang bagaimana kita bisa menggunakan Classwiz ini untuk bisa menentukan regresi linear sederhana yang dalam bentuk tadi Y sama dengan X ditambah Y. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, itu contoh yang pertama ya. Nah, kemudian kita ambil contoh yang kedua, Bapak Ibu. Nah, contoh yang kedua, ya sekarang misalnya kita terapkan pada pertukangan ya. Saya kadang-kadang melihat tukang membuat tiang itu, ya tiang yang berbentuk lingkaran gitu ya. Kemudian mendapatkan misalnya data seperti ini, data pembuatan beton precast yang akan ketika misalnya bisa untuk tiang, bisa untuk itu pagar dan sebagainya. Saya ambil contoh data yang ada seperti ini Bapak Ibu. Nah, sekarang Bapak Ibu silahkan data ini juga sama dimasukkan ke dalam apa tadi? Ke dalam kalkulator Casio tadi, Classwiz, dan dihitung berapa nilai A-nya, berapa nilai B-nya,
dan kemudian persamaan restitusinya seperti apa. Kalau itu dihitung manual, tentu akan panjang. Nah, Bapak Ibu silahkan dihitung, terus kemudian nanti kita bisa gunakan untuk memprediksi sejauh mana ketika tinggi beton itu tertentu atau tinggi betonnya ditentukan, kemudian diameter sudah ditetapkan, kemudian berapa tinggi beton yang akan dibuat. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, kalau ini kembali kita mau coba dengan kelas contoh yang kedua ini, kita masukkan. Jangan lupa tadi bahwa kita harus menghapus data yang ada, pas ini antara tadi save yang 9 save dan semua ya sama dengan terus datanya sudah hilang. Nah, kita gunakan tadi menu yang ke-6 ya, kan menu pilihnya yang 6 yang ada. Kemudian kita pilih yang nomor 2. Nah, terus kita masukkan angka ini sama-sama. Kan Bapak Ibu sambil memegang kalkulatornya atau yang nggak punya pakai emulator, ya kita masukkan ya angkanya 35 dan 49 27 33 60 dan 21 45 dan 51 ada 8 data ya. Baik, jadi kita naikkan ke atas. Nah, isi X-nya, Y-nya, nah, ini data. Yang X, yang Y tinggi badan, maaf. Saya dulu. Yang X-nya kita tuliskan 8, maaf. Nah, nomor 7. Kemudian 13. Sebentar ya Bu ya, Bapak Ibu. Oke, setelah 13 kemudian masukkan angka 7. 7 sama dengan 7, kemudian 11 ya. Ini sama dengan kemudian 12 sama dengan sudah semuanya. Dan kita masukkan yang data Y-nya. Data Y-nya kita masukkan Bapak Ibu. 49 dan 27 dan 33 60 21 dan 45 dan 1. Kita cek dulu Bapak Ibu datanya apakah sudah benar apa belum, karena ini nanti akan mempengaruhi hasilnya. Kita cek 35 kita 7
3, 60, 51, 65, 51. Baik. Sekarang yang data X-nya. Kita cek 8, ya Bapak Ibu. 9, 7, 6, 13, 7, 11, 12. Sudah lengkap ya datanya ya. Nah, sekarang nah, kalau kita hitung langsung nah ini hasilnya Bapak Ibu. Jadi A-nya 1,3. Suaranya Pak Arman kecil lagi, Pak. Baik, cek. Nah, ya, jadi kalau tadi di manual kan sama kita hitung sebagai X, ini X kuadrat, Y, ini Y kuadrat, dan perkalian dua-duanya. Ini kemudian kalau kita hitung secara manual, hasilnya begini. Ya. Nah, terus kemudian R-nya tadi kita hitung dengan menggunakan rumus seperti ini. Nah, analisis korelasi ini kan digunakan untuk melihat atau mengukur seberapa hubungan antar variabel. Kalau yang contoh yang kedua, variabel bebasnya adalah ini Hamilton, yang Hamilton menjadi variabel terikat. Sehingga kita menghitung korelasi itu antara min 1 sampai 1. Jadi kalau itu contoh soal ini kemudian kita hitung hasilnya, nah R-nya seperti ini Bapak Ibu. Jadi 0,8865 itu artinya mau berkorelasi positif kuat karena ini mendekati di angka 1. Artinya bahwa diameternya semakin besar ini nanti tentu akan mempengaruhi tinggi betonnya. Jadi tinggi beton ini akan semakin besar, tingginya semakin tinggi dengan diameternya yang semakin besar. Berkaitan dengan bagaimana kita bisa tadi memprediksi beberapa hubungan adalah R-nya korelasi sangat kuat, dua variabel tadi saling berhubungan, ada tingginya dan ada diameter. Untuk contoh yang kedua, ketika diameternya semakin besar, maka tinggi beton ini akan semakin panjangnya lebih semakin tinggi. Nah, sehingga kita pun bisa memprediksi kalau dari data ini. Maka ketika kemudian tadi sudah dimasukkan datanya di kalkulator ini, kalau misalnya diameternya ini kan paling besar 13, kalau 15 berapa dapatkan. Kemudian kita bisa menghitung yang nomor 4 tadi ya. 5 sampai yang 15. Dan berapa prediksinya? Ya, tinggi betonnya berapa? Kalau ternyata dengan diameter 15, kan kita bisa memprediksi bahwa tinggi beton
newtonnya nanti 66,8. Kira begitu Bapak Ibu. Penggunaan kelas FIS di regresi linear sederhana, ya, kalau kita bandingkan dengan hitungan manual, ternyata ini sangat membantu untuk bisa menjadi alat untuk eksplorasi kepada anak-anak semua. Nah, kalau kemudian kita menggunakan atau kita memprediksi lagi, kalau misalnya saya pengen yang diameternya misalnya 20 gitu, kira-kira tingginya berapa? Ya 89. Bapak Ibu yang saya hormati, nah itu tentang regresi sederhana, regresi linear sederhana yang bisa kita gunakan untuk menghitung kesamaan regresi maupun keterikatan antara variabel terbuka dan variabel bebas dalam statistik. Ini mudah-mudahan Bapak Ibu bisa sama-sama pahami. Dengan kalkulator kelas FIS ini kita bisa bereksplorasi dengan berbagai macam kepada kita tularkan untuk kepada anak. Secara aplikasi bisa kita gunakan untuk memprediksi hal-hal lain yang itu tadi asalkan ada variabel cut dan variabel nya, kita bisa misalnya contoh jualan hanya dengan iklan misalnya semakin iklannya kencang semakin besar biaya iklannya, otomatis akan mempengaruhi biaya jualan seterusnya. Nah, Bapak Ibu, saya kira sekilas tentang regresi dan kelas FIS sebagai pengantar dalam kesempatan malam hari ini saya rasa cukup dan Bapak Ibu bisa nanti mengeksplorasi dengan menggunakan kelas FIS-nya, dan silahkan nanti coba masing-masing tadi yang saya sudah contohkan mungkin bisa. Demikian Mas Mufid paparan singkat saya yang tadi belajar bersama-sama tentang regresi linear atau kelas FIS dan regresi linear sederhana, baik itu menggunakan manual maupun menggunakan kelas FIS pada malam hari ini. Untuk selanjutnya masih ada waktu, persilahkan kembali kepada Pak Mufid, barangkali di antara peserta ada yang. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Arman. Satu hal yang berbeda karena Halo, suaranya. Halo. Di regresi ini memang Pak Mufid suaranya. Pak. pemakaiannya kurang begitu. Pak Mufid suaranya Suara saya terdengar Pak Arman? ini baru. Putus suaranya. Baik, suara saya putus-putus, sebentar saya koneksi dulu sebentar. Semoga ini lebih baik. Lebih baik ya? Baik, Pak Herman, ada pertanyaan, tapi pertanyaannya pertanyaan sangat mendasar tadi Pak Herman tentang bagaimana cara mendapatkan itu yang tampil pada kalkulator. Sudah saya jawab secara privat bahwa itu adalah emulator yang bisa diunduh di web Casio. Tadi sudah saya sampaikan Pak Herman. Terus mungkin Pak Herman untuk pemicu teman-teman, Pak Herman sudahkah menyediakan dua soal Pak Herman untuk kawan-kawan bisa siapkan? Pak Mufid itu ada pertanyaan chat Dari Pak Amran. dan Pak Amran. Siap, baik. Sebelum ke giveaway ya, baik di bagian kolom chat, Pak Harman tolong dong ulangi menentukan nilai
satu titik tadi Pak? Ini pertanyaan dari Bu Yelda. Cara menentukan nilai satu titik. Nilai satu-satu, maaf, kok satu titik. Nilai satu-satu tadi Pak. Nilai yang dipakai ini ya. Pakai kalkulator belum Pak? Iya. Kalkulator ini. Kalau tadi ya, jadi langsung saya jawab ini Pak Ovid ya. Langsung. Iya Bu. Silakan. Oke. Baik, Bapak Ibu, jadi nanti kan data tadi sudah dimasukkan. Nah, kemudian dari data ini kita akan option ya. Bisa, kemudian pilih yang ini panahnya. Bentar. Panahnya di ke bawah kan. Kalau tadi ngitung langsung kan 3. Nah, ini kita buat satu persatu tadi ya. Kita panahnya ke bawah. Panahnya ke bawah. Kita pilih regression yang nomor 4 ini. Yang nomor 4 ya. Nah, ini kan ada yang mau kita cari satu-satu ini. Ada, kalau kita pilih 1 berarti kita menghitung A. Kalau 2 menghitung B. Kalau 3 menghitung R. Kalau 4 menghitung X-nya. Kalau 5 itu menghitung Y-nya. Nah, kita coba kita pilih 1 ya. Pilih 1. Berarti kita terus ketik sama dengan angka ketemunya ini ya. Min 1,31 A-nya. Kalau kemudian mau mencari yang B misalnya sama option yang 4 revision yang kita pilihkan nomor 2, berarti kita dapatkan sama dengan, nah ketemunya 4,5. Ini kan untuk menampilkan 2 sudah penuh ini. Karena penuh kita boleh klik di sini. Oke, kembali ke sini lagi, option yang pilih panah ke bawah 4, yang misalnya pilih yang nomor 4 ya, nomor 4 tadi. Nah, kenapa tidak mau? Karena kan 4 ini di regresi tadi kan ada Y sama dengan A ditambah X, sesuatu yang akan kita akan cari. Maka kemudian kalau tadi diprediksikan tadi option regresi yang nomor 4, yang saya tuliskan adalah yang 5. Dan saya ingin melihat kalau diameternya itu misalnya 30 gitu ya. 30. Maka sebenarnya tingginya beton berapa? Ya. Nah, ternyata tinggi betonnya 134 meter. Nah, itu seperti itu, Pak Mufid atau Bu Hilda ya tadi ya. Yang bertanya yang kaitannya dengan satu. Baik. Jadi Pak Arman tadi sudah mengulang lagi, intinya di bagian option terus ada panah ke bawah ya Pak Arman ya. Di situ ada banyak pilihan-pilihan ya. Jadi itu Bu Yelda nanti bisa dipraktekkan lagi dan teman-teman semuanya, kawan-kawan semuanya, karena ini di-record atau direkam, sesi ini tetap bisa diputar ulang nanti di kanal YouTube LCSC untuk seri ke-55. Ada pertanyaan dari Pak Amran, Pak Arman. Mau tanya Pak, biasanya ada istilah taraf signifikan dalam penentuan persamaan korelasi regresinya. Misal taraf signifikannya 5%. Nah, kalau pakai kalkulator bagaimana Pak? Biasanya kan kalau regresi ini bisa pakai Excel ataupun mungkin langsung ke SPSS mungkin Pak. Oke, baik. Berkaitan dengan korelasi yang ada. Jadi karena ini saya menggunakan regresinya sederhana, maka tadi saya tidak banyak menyinggung ke situnya, tapi langsung ini kan keterikatan atau R yang tadi kalau dihitung dengan kalkulator tadi, tanya ya, data ini yang nomor 3 ini kan kita dapatkan seperti ini. Ini kalau tadi dalam soal yang saya contohkan yang nomor 2 tadi, ini kan berkorelasi positif, korelasi sangat kuat. Kenapa?
yaitu 0,882. Artinya kan tadi saya sudah sampaikan bahwa keterikatan atau hubungan antara variabel itu kan antara min 1 sampai 1. Ya. Sehingga ketika kemudian kita gunakan kita hasilkan nilainya adalah R-nya tadi 0,882, kan berarti keterikatannya kan mendekati 1. Ketika mendekati 1 itu berarti bahwa korelasinya itu sangat kuat sekali. Nah, kalau kita gunakan di Excel maupun di SPSS kan menggunakan memang namanya taraf signifikansi ya, yaitu 0,5 atau 95% itu. Nah ini karena kita tidak menggunakan ini dalam hitungannya, dalam menggunakan aplikasi ini, maka kita hanya mencari di mana tadi R yang kita peroleh dari hasil regresi di dalam, walaupun di dalam kalkulator ini kan bisa digunakan berbagai macam di menu yang tadi Bapak ya. Kalau dicoba-coba juga boleh, tinggal nanti ini kalau menggunakan yang tadi kan yang kita bahas atau yang kita tentukan adalah ini Bapak. Ada nilai A-nya, nilai A-nya D, dan D-nya koefisien X atau yang melekat D sama dengan A ditambah D. Dan ini korelasi dari antara X dan Y, variabel terikat dan variabel bebasnya, dan Y tadi adalah persamaan regresi. Kira itu Pak yang mungkin bisa ditanggapi, atau mungkin barangkali ada teman-teman lain yang bisa menambahkan juga dipersilahkan. Tapi yang di kelas ini menu yang tersedia yang digunakan untuk regresi linear ada sebanyak 5 yang kita bisa dapatkan. Oke, begitu Pak Amran. Baik, terima kasih Pak Harman. Atau mungkin kita coba Pak Amran untuk bertanya secara langsung. Kita coba Pak Amran sebentar. Pak Amran untuk mana Pak Amran? Pak Amrannya ternyata saya cek di attendee. Oh, ternyata sudah live Pak Harman. Oh, ada maaf, mau dimaafkan. Pak Amran silakan bisa bertanya langsung kepada Pak Harman. Mikrofon sudah menyala. Baik Pak, terima kasih banyak atas kesempatannya. Jadi ini saya menyimak dari tadi, mantap pembahasannya. Jadi di satu sisi juga saya tes Pak di Excel. Jadi saya bandingkan jawabannya memang sama. Cuma ini Pak, saya cuma mungkin ambil kesimpulan sendiri ya, makanya tadi untuk perjelas kesimpulan saya pribadi, makanya saya tanya ke Bapak. Yang saya simpulkan sendiri sepertinya taraf signifikan di sini mungkin diabaikan ya Pak, untuk aplikasi kalkulator ini diabaikan. Kenapa diabaikan di sini? Karena sepertinya kalkulator ini sudah men-setting bahwa taraf signifikan yang digunakan di sini mungkin yang sekecil-kecilnya yaitu 5%. Karena kan yang kita pahami selama ini kan memang taraf signifikan 5% memang itu yang standar, yang paling sering digunakan, dan itu yang paling seminimal mungkin untuk dalam dalam penentuan korelasi. Mungkin sudah disetting seperti itu sehingga hasilnya sama yang di kalkulator dengan yang saya gunakan di Excel. Cuma mungkin seperti itu Pak, yang muncul di pikiran saya adalah ketika kita menggunakan kalkulator ini untuk menganalisis korelasi ataupun regresi, misalnya ini kan contoh yang Bapak share gunakan di sini kan yang saya mau di sini misalkan contohnya adalah penggunaan obat. Ini penggunaan obat. Kalau penggunaan obat itu kan ya mungkin bisa diperbaiki Pak kalau saya keliru. Mungkin kalau penggunaan obat mungkin di sini kan agak lebih
kecil lagi ya dari 5%, mungkin 1% atau 2%, sehingga mungkin kita harus memang menggunakan aplikasi yang khusus memang untuk regresi. Tapi saya juga kurang tahu Pak bagaimana settingannya. Mungkin ada settingan di kalkulator ini, saya juga belum terlalu tahu. Karena kan biasanya taraf signifikan itu kan meskipun mungkin standarnya 5% yang sering kita gunakan, tapi itu kan beda-beda tergantung persamaan regresi korelasi apa yang kita mau cari. Seperti itu Pak, mungkin itu mungkin dikoreksi Pak kalau ada yang saya ini keliru di penjelasan. Begitu Pak. Ya, baik, terima kasih Pak kesempatannya. Iya. Terima kasih Pak Amran. Jadi masukannya nanti karena ini kaitannya dengan program ya di kalkulator ya, tentu ini kita akan mengikuti itu. Yang kedua, memang ketika kita bandingkan dengan Excel itu di sana bisa memilih taraf signifikansinya kan. Yang perlu dipakai kan adalah 5% ya. Nah, itu kan maka ketika kemudian dipakai misalnya di aplikasi hubungan antara obat dengan tingkat kesembuhan, maka itu tidak menjamin kalau taraf signifikansinya seperti itu. Maka kemudian kita hanya ingin melihat jadi kan ada pengaruhnya dengan kesembuhan. Nah, pengaruhnya ini hanya berapa persen kan? Maka tentu ada pengaruh obat lain yang itu. Betul Pak, betul sekali. Jadi makanya kemudian kalau ini dalam contoh yang terakhir saya sampaikan tadi kan, ketika ada diameter beton, kemudian tinggi beton kan kita bisa, itu kan benda kasar ya yang bisa kita prediksi. Maka ketika ada pengaruhnya, berapa sih pengaruh diameter ini terhadap tinggi? Oh ternyata sebesar 80. Nah kalau ini diterapkan di obat ya tinggal kita tadi Bapak itu membuat kesimpulan kan, obat ini terhadap kesembuhan penyakit ini sekian persen kan, kita hanya mengatakan begitu dari data. Baik itu diolah di ClassWiz maupun nanti Bapak bisa membandingkan di Excel. Karena memang ini dua-duanya bisa kita pakai, Excel juga bisa kita pakai. Kemudian ClassWiz ini. Nah kalau kemudian kita menggunakan Excel itu kan ya kalau laptop kita itu on ya Bapak. Laptop kita on, saya jalan kayak tadi saya sempat error mau masuk di sebelumnya tidak error ya. Nah dengan kalkulator ini kan bisa sangat simpel Pak, karena listrik juga listrik juga nggak apa-apa, nggak ada sinyal, bisa gitu kan. Ini secara praktisnya bisa kita gunakan. Dan anak-anak bisa belajar dengan eksplorasi Bapak. Jadi edukasi, sehingga nanti Bapak Ibu mengambilnya dari situ. Jadi banyak yang bisa kita gali dari anak-anak. Coba kalau kita seperti ini berarti apa? Kalau seperti ini, anak kan berpikir terus, kalau begitu, kalau dengan seperti ini, ini sudah kan membawa pola pikir di mana anak berbasis data. Nah, datanya tadi sebenarnya bisa sembarang kita berikan, terus anak mencari keterhubungan itu juga boleh. Nanti kan terus dia ada kepada kesimpulan. Baik, saya kira begitu Pak komentarnya. Iya Pak, terima kasih banyak Pak penjelasannya. Mudah-mudahan ini juga didengar langsung oleh tim Casio sehingga kan Pak. Lima ya, tidak hanya 5 yang dicantumkan di regresi ini, dan bisa tadi opsi yang Pak Amran sampaikan, taraf signifikan bisa jadi opsional. Terima kasih Pak Amran. Iya Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Herman, terima kasih juga Pak Amran. Kelihatannya sudah sangat. Iya, Bu Bintah. Sebenarnya kalau memang untuk yang kasus ini memang sudah, aku juga lupa sih Pak cara signifikansinya berapa. Cuma kalau yang cara signifikansinya lebih lengkap itu kita pakainya nggak ClassWiz, tapi pakainya yang di atasnya ClassWiz. Jadi dia ada banyak pilihannya. Nah, mohon maaf karena memang ClassWiz ini terbatas gitu ya. Terbatas, jadi hanya satu pilihan saja gitu. Terima kasih Miss Pinta. Mudah-mudahan ini jadi informasi Pak Amran ya. Jadi ternyata memang settingan dari sananya Pak Amran. Jadi memang kalau diusulkan ada tambahannya, ternyata harus naik lagi di atasnya ClassWiz Pak Amran. Ada dengan kalkulator yang serinya di atasnya ClassWiz. Kalau untuk eksplorasi ClassWiz-nya
ternyata yang ditampilkan 1, 2, 3, 4, 5 ya, taraf signifikannya tidak ditampilkan. Itu ya Pak Amran ya. Jadi sama-sama kita, karena ini adalah miliknya Casio, yang detail tentang di dalamnya kan Casio ya. Saya juga menggunakan dan saya lihat memang di situ tidak ada pilihan untuk taraf sini. Mudah-mudahan nanti bisa dilanjutkan belajar kita di atasnya kelas Swiss sehingga kita bisa memilih opsi sebagaimana tadi Pak Amran keluhkan. Dan karena kalau itu dilakukan dengan Excel atau dengan SPSS ya tentu tadi akan lebih lengkap. Tapi kan tadi saya katakan bahwa kelas Swiss ini sudah mampu mengcover banyak kebutuhan dan banyak kondisi yang bisa kita lakukan. Sedangkan Excel, SPSS ini kan harus banyak banyak faktor lain yang jadi faktor pendukung. Maka Flasus ini tetap bisa jadi solusi, menjadi solusi bagi kita untuk eksplorasi kepada anak-anak di jenjang SMA. Mungkin begitu ya Bu Miskinta. Terima kasih. Baik, Pak Arman, terima kasih atas penjelasannya Pak Arman. Jadi memang Classwheel salah satu tools yang cukup powerful dengan media kalkulatornya, dan dia bisa dikoneksikan dengan media lain, bisa dikoneksikan dengan handphone, bahkan dia bisa menjadi emulator seperti yang ditampilkan oleh Pak Arman, yang bisa dipakai untuk eksplorasi. Dan kalau emulator tersebut terkoneksi dengan internet di PC-nya atau di laptopnya, maka akan bisa menghasilkan grafik-grafik tertentu juga. Begitu mungkin ya Pak Arman ya. Baik Pak Arman, mungkin bisa menyiapkan giveaway-nya, bukan giveaway, menyiapkan soal kuisnya untuk para peserta, karena posisi sudah 8.51 waktu Indonesia Barat. Untuk teman-teman yang menginginkan sertifikat, link untuk evaluasi akan segera kami kirimkan di kolom DC, di kolom chat. Silakan Pak. Oke, baik Bapak Ibu. Yang pertama saya masih pakai yang seperti contoh 1 tadi, ada soal ini ya, tidak terlalu jauh dari apa yang saya sampaikan tadi. Kemudian pertanyaannya Bapak Ibu, ditulis apa di lesan aja Pak Mufid ya? Pak Mufid, ditulis apa dengan lesan aja? Iya Pak. Ditulis atau cukup dengan tulisan ya? Hasilnya biasanya ditulis di kolom chat, boleh? Oke, baik. Pertanyaannya Bapak Ibu, monggo diperhatikan. Silahkan Bapak Ibu perhatikan dulu. Dari soal yang pertama tadi, soal contoh yang pertama tadi, ya, kalau saya aplikasikan, jadi saya aplikasikan kaitannya dengan ada variabel bebasnya X, variabel terikatnya Y gitu ya. Nah kemudian kalau saya pengen mendapatkan hasil dari Y, ini dari data ini Bapak, dari data Y ini, kemudian dari data X, kalau misalnya X-nya saya setelah uji coba, ternyata uji coba yang ke 100 kali, saya menemukan 100 kali, ini saya menemukan misalnya X-nya ada 100, maka Y-nya berapa? Silahkan disampaikan. Ini pertama, silahkan. Baik, berarti modelnya nanti teman-teman menuliskan hasil jawabannya di kolom chat ya Pak Arman ya.
Cek Pak Arman. Halo, Pak Arman cek. Sudah ada Pak Jufri, Y sama dengan 100. Ada Bu atau Bapak Paris Nandar 514,916. Yang lain? Terus ada Bu Yelda 61,57. Sambil Bapak Ibu mencoba untuk mengerjakan, sudah kami kirimkan link untuk Bapak Ibu bisa mendapatkan sertifikat sesi kali ini. Silakan diklik linknya yang berwarna biru. Nanti Bapak Ibu isikan beberapa hal di sana. Setelah itu jangan lupa isikan biodata yang lengkap, email jangan sampai salah. Akan kami kirimkan ke email Bapak Ibu. Baik Pak Arman, sementara baru ada 3. Oke. Ke satu tadi siapa ya? Di sini ada Pak Jufri menjawab Y sama dengan 100. Ada Pak atau Ibu Bapak kayaknya, Paris Nandar Saido 514,916. Bu Yelda 61,75. Benar Pak RS ya, Pak RS tadi Paris Nandar ya, 514,916. 514,916. Iya betul. Baik, selamat kepada Pak Risnandar Sahido yang sudah tepat dalam menjawab. Mohon konfirmasi Pak Risnandar Sahido untuk bisa menuliskan di kolom chat nama, alamat, serta nomor handphone atau nomor yang bisa dihubungi agar bisa dikirimkan paket giveaway ke alamat tersebut. Selamat Pak Risnandar. Masih ada satu lagi mungkin Pak. Yang kedua, akan yang tadi, yang soal yang kedua, contoh yang kedua juga. Nah, contoh yang kedua, Bapak Ibu silakan disimak di situ. Kalau diameternya 13 itu kan 60 ya, 13 itu 60. Nah, kemudian tinggi betonnya itu 60 kalau 13. Nah, kemudian kalau saya ingin membuat diameternya itu ini dalam meter itu adalah 2 meter 2 apa maksudnya 2 meter
maka tinggi betonnya jadi berapa? Silahkan dijawab Bapak Ibu. Di chat bisa, silahkan. Baik, bisa dicoba untuk pertanyaan kedua. Pak Risnandar, kalau mungkin, terima kasih Pak Risnandar. Sudah kami bisa catat dari Buol, Sulawesi. Oke, selamat Pak Risnandar ya, sudah menjawab. Kemudian yang kedua, silahkan Bapak Ibu yang belum menjawab. Jadi kalau diameternya itu 2 meter, maka tinggi betonnya itu berapa? Biar gampang. Oke, waktunya hitung mundur 10 kali ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, habis. Oke, baru ada satu Pak, ada Bu Yelda, 7,71. 7,71 ya. Ini karena apa? Karena ini tadi sudah kita gunakan ya, kita coba yang tadi adalah coba yang Bu Hilda nanti simak hasilnya ini Bapak Ibu. Hasilnya 7,768. 7,768 Bu Yelda. Bu Yelda 7,71 Pak. Berarti belum ya Pak Bu Yelda, itu minggu lalu yang dapat giveaway juga Pak Armani. Oh iya, jadi masih belum benar ya. Ya, 7,71 menuliskannya dari ini. Ya kalau untuk hitungan regresi ataupun dengan hitungan angka seperti ini sih masih agak jauh ya Pak. Karena 7,71 dengan 7,768. Di atas 0,5 selisihnya. Ya, masih lumayan jauh. Mohon maaf Bu Yelda. Oke. Ada lagi berarti yang Boleh satu Pak, karena belum tembus tadi Pak. Belum tembus saya apa saja. Terus saya pakai masih sama lah saya kira. Saya Bu Yelda atau teman-teman yang lain disiapkan. Oke. Sekarang kalau diameternya saya ganti. Diameternya kalau misalnya ada 35, maka tinggi betonnya mencapai berapa? Saya hitung 5 detik ya ini ya, 5 hitung mundur. 5 detik saja Pak ya. Nah, Hitung mundur 5 ini. 4, 3, 2, 1. Ya, ada yang masuk? Belum ada Pak. Belum ada ya. Ternyata kalau 5 detik belum siap. Ya. Oke, mundur. Ditunggu 5 detik lagi ya. Berarti saya ulang. Berarti 5, 4, 3, 2, 1. Ada yang masuk? Belum. Terakhir baru chat saya di kaitan dengan presensi dan evaluasi. Apa ditunggu coba? Siapa yang muncul dulu dan benar kita apresiasi. Baik, Ibu Yelda lagi 153,125. Berapa? 153. 125. Kamu 125 ya. Oke. Kita tunggu pembandingnya. Satu lagi, barangkali ada pembanding. Baik, kita tunggu. Ada Pak Risnandar lagi 157. Pak Risnandar ini berarti kalau menang ini nggak dapat loh Pak. Satu aja ya Pak. 157,622. Oke, 622. Kenapa? Pak Amran tadi kayaknya bersemangat. Kemana nih Pak Amran ya? Saya tunggu deh Pak Amran. Kedua, karena Pak Risnandar tadi sudah dapat, nanti siapa tahu ada yang muncul baru lagi. Silahkan. Baik. Ya nggak apa-apa Pak. Pak Risnandar tadi coba-coba juga dapat loh Pak. Iya. Cepat. Silahkan Pak Bapak Ibu. Amran masih nyimak. Boleh Pak Amran. Silahkan. Ya. Silahkan Pak Amran yang tadi kita aplikasikan ini di dunia
teknik sipil lah kalau dalam bahasa tekniknya itu. Kalau saya menyebutnya itu bahasa pertukangan aja. Ya, karena saya sering garap tukang sendiri di rumah sehingga bisa aplikasi. Kalau ini sebenarnya teknik ini Pak Mufid, cuman Pak Mufid bukan teknik bangunan ya. Iya. Ada yang sudah masuk Pak Mufid? Belum ada Pak. Belum ada. Baru 2 Bu Yelda dan Pak Aris Nandar Saidul. Ya. Baru 2 pembanding. Nanti kita pilih satu lagi biar ada seru lah gitu. Baik. Satu atau 2 juga boleh, nanti yang benar yang mana kita. Ada yang sudah muncul chatnya? Belum ada yang muncul? Belum Pak. Mana? Apa sudah pada live Pak? Masih itu Pak Mufid? Ada yang masih? Masih sih Pak, masih. Oke. Silakan Bapak Ibu, saya perpanjang waktunya kalau gitu. Ini sudah muncul 2. Karena tadi Pak Aris Nandar itu sudah dapat. Khawatirnya nanti coba-cobanya masuk kan berarti harus dilimpahkan lagi. Daripada saya bikin pertanyaan lagi. Satu pertanyaan bisa sampai selesai lah. Wilda sudah masuk tadi 153,125, kemudian 157,662 itu Pak Aris Nandar. Mungkin barangkali ada yang Bapak Ibu sudah mencoba. Kan tadi saya sudah praktekkan, saya sudah simulasikan, Bapak Ibu juga sudah mencoba. Biar kita tidak keluar dari konteks yang kita bicarakan, terutama kan kaitannya dengan penggunaan kelas FIS. Karena kan Ada satu pembanding lagi Pak Herman, Ibu Siti. Ada Ibu Siti. Ada jawabnya 2 kali. Yang saya ambil yang terakhir saja ya, 2,57. 57. Ya, menjawabnya 2 kali sih Pak. 5,78 dan 2,57. Saya ambil yang terakhir mungkin 2,57. Atau mungkin Bu Siti, aduh. ada lagi. Oh, baik. Di sini sebetulnya ada beberapa jawaban, tapi nggak apa-apa. Pak Aris Nandar mencoba lagi. 157,632. Mungkin tadi kurang teliti gitu kayaknya. Gitu ya. Oke. Lagi ya. Terus ada lagi nggak? Belum. Berarti ada 3 orang. Ada Bu Yelda 153,125. Terus Pak Aris Nandar tadi diralat menjadi 157,632. Terus Bu Siti Malika itu 2,57. Oh, kita tadi yang 60. Ya. Kita bukan Pak Mufid biar saya coba hitung. Ya. Udah, hanya sementara tetap bertahan 3 saja Pak. Yang benar ini Pak. 157,632. Ya Pak Aris Nandar lagi sebetulnya sih. Kemarin aja sudah dapat ya. Iya, Pak Aris Nandar lagi coba-coba 157,632. Kalau yang tadi kayaknya dia salah ketik 157,622. Kalau yang Bu siapa tadi? 15. Kalau yang Ibu Yelda 153,125, jauh banget Pak. Kalau apalagi Bu Siti 2,57. Oke, karena gua dan Pak Aris Nandar sudah dapat 1, saya kira yang 1 bisa berikutnya aja Pak. Ya, baik. Mungkin ini sebagai laporan saja untuk Bu Pinta. Bu Pinta, di sini ada 1 orang yang menjawab dengan benar di 2 soal. Bagaimana Bu? Kayaknya dikit untuk oke
aku kirim duanya. Oh nggak apa-apa, Paris Nandar mendapat duel Pak. Kayaknya yang satu bisa dikirim ke Semarang kayaknya sih Pak. Oke. Baik, selamat Pak Aris Nandar yang sudah. Baik, Paris Nandar mendapatkan 2 giveaway, alhamdulillah diborong pada malam hari ini semuanya oleh Paris Nandar. Selamat Paris Nandar. Paris Nandar dari mana tadi, dari Buol. Jalan Daud Lapau, Leok 2, Kecamatan Bio, Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah. Jadi Paris Nandar, terima kasih. Paris Nandar hari ini memborong giveaway dari Casio, siap untuk dikirimkan dua-duanya ke Sulawesi Buol tadi, ke Sulawesi Tengah. Selamat sekali lagi kepada Paris Nandar yang sudah memborong untuk giveaway sesi kali ini. Minggu depan siap-siap standby lagi ya Pak Nandar ya. Baik, Pak Herman, tak terasa kita sudah di ujung waktu. Silahkan untuk closing statement atau mungkin kesimpulan yang bisa disampaikan untuk sesi kali ini. Silahkan Pak Herman. Baik, terima kasih Pak Mufid. Sebagai kesimpulan kita, setelah kita tadi Bapak Ibu bersama-sama kita ya, jadi bersama-sama belajar tentang tadi regresi yang ada di dalam statistik tadi, tadi kan analisis regresi ini bisa kita gunakan untuk mengetahui pengaruhnya ya, pengaruh dari variabel-variabel yang ada atau seberapa pengaruhnya terhadap variabel yang dikatakan variabel tetap tadi, yang variabel bebas untuk mempengaruhi variabel tetapnya. Kita bisa menggunakan, bisa mengaplikasikan di dalam kehidupan kita. Dan tadi karena menggunakan ClassWiz, fiturnya juga dibatasi, tidak harus menggunakan taraf signifikan yang kita pilih, maka taraf signifikan yang ditetapkan di ClassWiz ini bisa kita pakai untuk menentukan dalam regresi kita. Dan sekali lagi bahwa regresi sederhana yang kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini sebagai salah satu dari materi statistika yang kita bisa gunakan untuk mengetahui seberapa pengaruh dari variabel-variabel yang kita gunakan. Dan Bapak Ibu bisa gunakan hal ini ketika nanti digunakan untuk misalnya pengambilan data sederhana, misalnya di action research atau di penelitian tindakan kelas. Jadi kita bisa gunakan secara manual maupun di ClassWiz ini sangat membantu. Yang penting kan ada data variabel tetap dan variabel bebasnya, dan kemudian kita bisa menentukan bahkan memprediksi seberapa besar pengaruh dari variabel itu terhadap variabel bebas terhadap variabel tetap. Ya, dengan demikian ClassWiz yang kita gunakan ini masih sangat support untuk digunakan dalam regresi ini. Ya, mudah-mudahan regresi sederhana yang kita tampilkan dengan ClassWiz ini akan dapat digunakan pada statistika yang diajarkan untuk anak-anak kita melalui eksplorasi menggunakan ClassWiz yang ada. Dan saya yakin bahwa ClassWiz ini sangat support untuk kita gunakan dalam situasi dan kondisi. Saya kira demikian kesimpulan yang bisa kita ambil, dan sebagai penutupnya saya sampaikan Bapak Ibu terima kasih atas perhatian dan atensinya. Mohon maaf barangkali ada hal yang kurang berkenan, dan semoga pertemuan kita ini memberikan manfaat yang sebesar-besarnya. Termasuk mohon maaf pada tim di Casio yang tadi secara teknis di awal hampir 15 menit saya terkendala di teknis karena padahal sore sudah saya coba, tapi ternyata saat live ini ada kendala di sinyalnya. Terima kasih Pak Mufid, Miss Minta, dan semua teman-teman master trainer yang ada di seluruh penjuru tanah air, dan juga Bapak Ibu guru pemirsa, guru matematika dimanapun Bapak Ibu berada. Semoga kebersamaan ini berikan kemanfaat yang sebesar-besarnya, dan doa kita bersama semoga pandemi virus atau COVID-19 ini segera diangkat oleh Allah di muka bumi ini, dan kita bisa hidup dengan normal. Tidak harus new normal, tapi bisa normal. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.